Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dalam kajian ini kami akan mempersembahkan kisah 10 sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Para sahabatku, para teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah dan biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga tentunya menjadi inspirasi kita semua umat muslim. Karena surga adalah tujuan akhir dari kehidupan yang fana ini. Umat muslim pun bisa meneladani sifat-sifat dari para sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjamin para sahabat Nabi ini masuk surga tanpa hisab sedikit pun, tanpa mencicipi neraka sedikit pun, karena keimanan dan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW melebihi siapapun. Para sahabat Nabi ini juga sudah melewati berbagai ujian dan cobaan sangat berat yang diberikan oleh Allah Ta'ala selama hidupnya dan berhasil melewati dengan berbekal iman dan takwa. Sahabat Abdurrahman bin Auf meriwayatkan nama-nama sahabat Nabi yang dijamin masuk surga di dalam suatu hadis yang sahih. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat pertama Rasulullah SAW. Beliau juga termasuk ke dalam orang-orang golongan pertama yang mempercayai Nabi Muhammad dan memeluk agama Islam. Setelah Nabi wafat, beliau jugalah orang pertama yang melanjutkan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi menyiarkan agama Islam di tanah Arab, Mekah, Abu Bakar As-Siddiq selalu menemani dan menjaga Nabi Muhammad SAW. Beliau pun adalah orang yang menemani Nabi pada saat melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Meskipun ancaman pembunuhan kerap ditujukan padanya, Abu Bakar tak gentar dan terus maju membela Islam. Sifat-sifat yang perlu diteladani dari sosok beliau adalah lemah lembut, penuh kesabaran dan selalu berkata jujur. Oleh sebabnya gelar As-Siddiq yang berarti berkata benar disematkan untuk beliau. Dari sumber-sumber ajaran Islam banyak dikatakan bahwa Abu Bakar adalah seorang yang dikenal sebagai pedagang, hakim yang memegang kedudukan tinggi di masanya, orang yang terpelajar dan dapat menafsirkan mimpi. Nabi Muhammad SAW sangat mempercayai Abu Bakar. Di akhir hayat Nabi, beliau menunjuk Abu Bakar untuk menggantikannya sebagai imam sholat berjamaah. Ini juga merupakan suatu petanda kelak beliaulah yang akan menggantikan Nabi sebagai khalifah umat muslimin. Yang kedua adalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sahabat Nabi yang kedua yang termasuk dalam 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga ini adalah Umar bin Khattab. Padahal Umar sempat memiliki niatan untuk membunuh Nabi SAW di awal-awal ajaran agama Islam hadir di Mekah. Umar mendapatkan hidayah ketika mendengar saudarinya melantunkan ayat suci Al-Quran. Ia pun bertaubat dan langsung memeluk agama Islam tanpa ragu. Setelahnya, Sayyidina Umar menjadi salah satu khulafaur rasyidin yang paling berpengaruh dalam penyebaran agama Islam. Umar bin Khattab pun dikenal sebagai orang yang sangat pemberani, di mana ia tidak akan segan mengangkat pedangnya dan berjihad untuk membela agama Allah. Salah satu sifat yang harus diteladani dari beliau adalah berani bersuara untuk membedakan mana yang benar dan yang salah. Sifatnya tersebut membuat beliau mendapat julukan Al-Faruq yang memiliki arti pembeda antara yang salah dan benar. Kepemimpinan Umar bin Khattab setelah wafatnya Abu Bakar sangat dikenal, bahkan membuat Islam tersebar hingga sepertiga dari penduduk dunia. Beliau, Umar bin Khattab, lahir di tengah keluarga yang berkecukupan. Tidak kaya raya namun tidak miskin pula. Umar termasuk orang yang bisa membaca dan menulis, suatu kemampuan yang tidak banyak dimiliki oleh orang-orang pada masa tersebut. Saat masa jahiliyah dan sebelum memeluk Islam, Umar termasuk salah satu orang yang disegani. Tubuhnya yang kuat bahkan membuatnya menjuarai pertandingan gulat di Mekah. Beliau juga dikenal sebagai peminum dan pemabuk. Akan tetapi setelah memeluk agama Islam, beliau sama sekali tidak pernah menyentuh alkohol. Sahabat yang ketiga adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Selain Abu Bakar dan Umar, Utsman bin Affan juga termasuk golongan as-sabiqunal awwalun, yakni orang-orang pertama yang memeluk agama Islam.
Utsman dikenal sebagai saudagar kaya raya di tanah Mekah. Meskipun memiliki kekayaan yang melimpah, ia memiliki sifat-sifat yang patut diteladani, yakni dermawan, sopan, dan selalu bertutur kata lemah lembut. Juga selalu menggunakan hartanya yang melimpah untuk bersedekah, infak, dan zakat. Utsman bin Affan juga dikenal sebagai pemimpin dengan tingkat kepedulian sosial yang sangat tinggi. Salah satu contohnya adalah beliau mewakafkan sebuah sumur yang bisa digunakan oleh masyarakat pada saat musim kemarau tiba. Beliau pun menjadi khalifah menggantikan posisi Umar bin Khattab. Di masa kepemimpinannya, ada banyak kemajuan di bidang infrastruktur dan perkembangan Islam lainnya seperti membangun angkatan laut khusus orang-orang Islam pertama. Wafatnya Utsman bin Affan dikenal tragis sekaligus mengharukan. Beliau wafat dibunuh oleh para pemberontak saat sedang membaca Al-Quran. Beliau pun wafat secara syahid dan hal ini pernah disampaikan oleh Rasulullah jauh sebelum hari tersebut tiba. Yang keempat adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah istri Rasulullah SAW, Sayyidah Khadijah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah orang kedua yang langsung percaya pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui Nabi dan memeluk agama Islam. Tak heran, Allah pun menjanjikan surga tanpa hisab bagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kesetiaan Ali terhadap agama Islam pun sudah dipupuk sejak kanak-kanak. Beliau belajar langsung dari Nabi Muhammad SAW mengenai agama Islam. Sebagai umat muslim yang berjihad di jalan Allah, Ali bin Abi Thalib tidak pernah sekalipun absen dalam medan perang untuk membela agama yang beliau yakini, yaitu Islam. Ali bin Abi Thalib bahkan pernah mengambil peran untuk menggantikan Rasulullah ketika kaum Quraisy mengincarnya. 3 hari kemudian, Sayyidina Ali pun berangkat seorang diri menyusul Nabi yang sudah hijrah terlebih dahulu ke Madinah. Beliau melakukan perjalanan di malam yang gelap dan bersembunyi di siang hari untuk menghindari serangan dari kaum Quraisy. Ali bin Abi Thalib pun menjadi khalifah menggantikan Utsman bin Affan selang beberapa tahun setelah beliau wafat. Di masa kepemimpinannya, banyak sekali tantangan oleh sebab terjadinya pemberontakan di sana-sini. Beliau pun menjadi khalifah terakhir yang mendapat petunjuk, Khulafaur Rasyidin. Yang kelima adalah Talhah bin Ubaidillah. Sahabat Nabi dari Quraisy ini banyak mendapat julukan dari Nabi Muhammad SAW. Beliau Rasulullah menyematkan julukan Talhah yang baik hati, pemurah, dan dermawan. Pada saat perang Uhud, Talhah menjadikan dirinya sebagai perisai guna melindungi Rasulullah dari serangan kaum Quraisy. Talhah pun kehilangan jari-jarinya karena hal tersebut. Talhah pun meninggal dalam keadaan syahid saat sedang berperang di dalam perang Jamal. Nabi Muhammad SAW bahkan mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa jika seseorang hendak melihat syahid yang ada di muka bumi, maka lihatlah Talhah bin Ubaidillah. Nabi pun menyebut nama beliau sebagai salah satu sahabatnya yang akan masuk surga setelah nama Ali bin Abi Thalib. Sahabat yang keenam adalah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam sudah memeluk Islam sejak usianya masih belia, yakni 15 tahun. Beliau merupakan saudara sepupu Nabi yang termasuk ke dalam golongan orang-orang pertama yang memeluk agama Islam. Hingga akhir hayatnya, beliau selalu setia menjadi pengawal dan penolong Rasul. Di awal keputusannya untuk memilih Islam sebagai agamanya, beliau harus menghadapi cobaan di mana beliau mengalami siksaan dari pamannya sendiri, yakni Naufal bin Khuwailid. Namun karena keyakinannya yang kuat, maka beliau tidak ragu untuk masuk Islam. Yang ketujuh adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Nama Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai sahabat Nabi yang dermawan. Beliau termasuk orang-orang pertama yang bertauhid dan masuk agama Islam. Beliau juga masuk ke dalam golongan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang pebisnis yang rajin berwakaf. Meski demikian, beliau tak ragu untuk turun ke medan perang. Dalam perang Uhud, bahkan beliau menerima 20 hujaman dan kehilangan giginya. Beliau juga termasuk dalam golongan orang-orang yang ikut berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Dengan kemampuannya, beliau membawa seluruh harta yang dimilikinya. Namun di tengah jalan, penguasa Mekah yakni kaum Quraisy merampas seluruh hartanya. Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan saling berlomba-lomba untuk melakukan sedekah. Abdurrahman bin Auf dikisahkan pernah menjual tanahnya dengan harga 40.000 dinar. Hasil penjualan tanahnya beliau bagikan seluruhnya pada fakir miskin. Bahkan sebelum wafatnya pun Abdurrahman bin Auf menyedekahkan 400 dinar miliknya pada orang-orang yang berhasil selamat dari perang Badar. Yang kedelapan adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas.
Sa'ad bin Abi Waqqas dikenal juga dengan nama asli Sa'ad bin Malik Az-Zuhri. Beliau adalah paman dari Nabi Muhammad SAW dari pihak ibunya. Sa'ad lahir di tengah keluarga yang kaya raya dan juga terpandang. Beliau memiliki pembawaan yang serius dan berpikiran cerdas. Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang mengajak Sa'ad untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah mendengar penjelasan Rasulullah mengenai Islam, Sa'ad pun tersentuh dan setuju untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keputusan beliau mendapat tantangan keras dari pihak keluarganya, terutama sang ibunda. Ibu Sa'ad bin Abi Waqqas mengancam akan bunuh diri dengan cara tidak makan dan tidak minum selama berhari-hari. Tubuh ibunya yang semakin kurus membuat Sa'ad sangat sedih. Akan tetapi, hal tersebut tidak menggoyahkan niatnya untuk tetap berada di jalan Allah dengan masuk Islam. Ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas pun menyadari tekad bulat anaknya dan menyerah, lalu mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Meskipun sangat menyayangi ibunya, Sa'ad sadar bahwa kecintaannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar. Nama Sa'ad bin Abi Waqqas pun menjadi bagian dalam sejarah karena beliaulah orang pertama yang melepaskan anak panah untuk membela Islam dalam perang Uhud. Dalam setiap peperangan, tentara muslim akan menjadi lebih tenang tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas datang di tengah-tengah mereka. Kemampuan Sa'ad dalam menaklukkan musuh, ketakwaannya pada Allah Ta'ala, dan perhatiannya lah yang menjadikan tentara muslim lebih tenang. Sa'ad memang terkenal karena kegagahan dan keberanian beliau dalam berperang. Bahkan saat Nabi SAW wafat, Sa'ad menjadi prajurit yang diandalkan oleh para khalifah. Beliau meninggal di usia 80 tahun dan termasuk sahabat Nabi yang tutup usia paling akhir. Yang kesembilan ada sahabat Sa'id bin Zaid. Beliau Sa'id bin Zaid termasuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun atau orang-orang pertama yang masuk agama Islam. Bersama istrinya yakni Fatimah bin Khattab, yakni adik dari Umar bin Khattab, Sa'id bin Zaid memeluk agama Islam dan setia membela agama hingga akhir hayatnya. Sa'id selalu turun ke medan perang manapun yang diikuti Rasulullah SAW kecuali perang Badar. Di awal keimanannya kepada Allah, Sa'id banyak mendapat tekanan dan siksaan dari kaumnya sendiri, termasuk dari Umar bin Khattab yang saat itu belum memeluk agama Islam. Umar pernah memukulnya hingga darah sekar mengalir di wajah Sa'id bin Zaid. Namun, Sa'id bin Zaid tetap sabar menerima cobaan tersebut. Dan ternyata hal itulah salah satu yang membuat Umar terenyuh dan luluh hingga memutuskan untuk masuk Islam. Selain sabar, Sa'id juga terkenal gigih dan gagah berani di dalam peperangan. Beliau bahkan ikut menaklukkan negeri Syam yang dikenal dengan negara Suriah dan sekitarnya. Beliau wafat setelah para sahabat Nabi yang lainnya meninggal dunia terlebih dahulu. Beliau pun menangisi kepergian para sahabat Nabi yang telah mendahuluinya di dunia. Yang terakhir atau yang ke-10 adalah sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Daftar terakhir dalam 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Beliau adalah sosok yang dikenal sebagai pemimpin para pemimpin atau Amirul Umara. Hal ini pun pernah diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih. Abu Ubaidah bin Jarrah masuk Islam melalui perantara dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memeluk Islam di awal-awal keislaman sebelum Nabi Muhammad SAW masuk ke Darul Arqam. Beliau merupakan sosok yang aktif terjun ke medan perang bersama Nabi Muhammad. Dalam perang Badar tercatat Abu Ubaidah membunuh ayahnya sendiri. Ayahnya yang merupakan orang kafir yang sangat menentang Islam. Sejarah lain mencatat kalau saat perang Uhud, Abu Ubaidah melindungi Rasulullah dari serangan musuh. Ia kehilangan 2 giginya ketika itu. Meskipun banyak sekali hal berat yang terjadi selama perang, Abu Ubaidah tidak pernah menyerah untuk terus ikut berperang di jalan Allah. Bahkan kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, Abu Ubaidah ditunjuk sebagai panglima perang yang maju melawan Kaisar Romawi. Itulah nama-nama 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Dan bisa menjadi teladan bagi kita semua umat muslimin. Karena surga adalah tujuan akhir yang ingin kita capai setelah manusia selesai menunaikan tugasnya di muka bumi. Salah satu ajaran Nabi Muhammad yang dilakukan oleh para sahabat adalah sedekah, zakat, infak, dan wakaf. Amalan berbagi ini patut untuk kita kerjakan sebagai bentuk ketaatan kepada agama dan kepedulian kepada sesama. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.